itu masalah penuh perubahannya, April, baik secara fisik, mental, dan perasaan. Kadang merasa senang banget, tapi 5 menit kemudian kita merasa sedih tanpa alasan. Nah, benar banget. Perasaan kita tuh kalau bisa diibaratkan tuh kayak roller coaster, teman-teman. Jadi kadang naik, kadang turun. Nah, biasanya kalau aku sendiri, aku pernah nih teman-teman merasa bete seharian karena temanku tuh belum balas chatku. Padahal pas aku tanya, ternyata tuh dia belum sempat baca WA aku karena dia tuh lagi ngerjain tugas yang menumpuk banget. Nah, hal sepele kayak gitu aja tuh aku bisa bete seharian dan orang-orang sekitarku tuh bisa terkena dampak gitu. Tapi itu contoh nyata sih, Pril, gimana perasaan remaja bisa sensitif banget. Kadang hal kecil bisa dibesar-besarin. Benar banget. Karena di masa remaja tuh hormon kita tuh lagi berubah-ubah dengan cepat gitu teman-teman. Jadi makanya tuh ngaruh banget ke emosi. Jadi kita tuh nggak heran tuh bisa nangis tiba-tiba atau happy tiba-tiba atau bahkan tiba-tiba kita marah aja gitu. Padahal tuh hal-hal yang bisa memancing kita tuh sebenarnya sepele banget teman-teman. Dan bukan cuma hormon aja sih, Pril, tapi peran sosial juga peran penting. Misalkan kayak pengen diakui sama teman, atau misalkan aku tuh Mau dikucilin oleh sesama, atau misalkan kayak itu merasa nggak cukup keren di sosial media, itu bisa menjadikan dampak juga nih, Dir. Nah, makanya kita tuh harus penting banget tahu caranya mengatur emosi. Nah, kalau kamu sendiri, Dir, gimana sih caranya kamu untuk mengatur emosi kamu? aku biasanya ada dulu sih, misalnya baca buku, dengerin musik. Kalau udah tenang baru aku mikir, sebenarnya aku kenapa sih? Oke. Berarti cara kamu itu tuh lumayan kayak merefleksikan diri juga ya? Bener gak? Oke. Nah, kalau aku sendiri teman-teman, biasanya tuh aku suka banget kalau tiba-tiba bete, aku biasanya mempercayakan kepada orang terdekatku atau orang yang aku percaya untuk aku sampaikan tuh gimana sih perasaanku hari ini gitu. Jadi biar aku tuh biasanya suka merasa lega kalau misalnya aku nyampaikan pendapatku tuh kepada orang terdekat atau orang yang aku percaya. Kayaknya misalkan keluargaku atau sahabatku atau teman dekatku. Begitu. Setuju banget, April. Yang penting jangan kita pendam, karena kalau kita pendam kita bakal makin stres. Nah, kalau misalkan kita pendam tuh teman-teman, itu tuh kayak makin stres, makin parah, makin menumpuk, kayak pecah aja gitu rasanya kan. Nah, makanya teman-teman pendengar, kalian tuh gak apa-apa banget untuk mendengarkan emosi kalian, mendengarkan perasaan kalian, karena itu wajar banget. Jadi kalian tuh harus tahu tuh gimana cara mengaturnya. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih cara mengatur atau mengelola emosi kita, kalian bisa nih di era digital dengan mudah banget. Kalian bisa cari lewat platform digital. Contohnya kayak